Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, marilah kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita sedang melaksanakan diskusi kelompok topik 4 dalam kolaborasi memahami psikologi versi pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya kita persilakan kepada kelompok saya untuk melakukan hasil diskusi. Pada materi pertama kita baik, untuk di contoh kasus yang pertama ada soalnya itu Pak Budi merupakan guru ekonomi. Hari ini Pak Budi akan menyampaikan materi mengenai kewirausahaan. Sekolah Pak Budi terletak di daerah dataran tinggi dan peserta didik Pak Budi sebagian besar dimiliki orang tua yang bermata pencarian petani. Bagaimana kegiatan dan tugas yang sebaiknya diberikan Pak Budi? Diskusikanlah kasus tersebut dengan pendekatan CRT. Hal yang bisa dilakukan oleh Pak Budi yaitu dengan mengaitkan materi kewirausahaan dalam kehidupan siswa yang berasal dari keluarga yang bermata pencarian petani. Misalnya, guru bisa membantu kelompok dan mengarahkan siswa untuk melakukan kegiatan turun lapangan untuk mencari salah satu contoh wirausahawan dari petani. Kemudian melakukan sesi wawancara sesuai dengan materi yang diajarkan dan mencatat hasil wawancara dalam bentuk laporan. Saya kembalikan ke persilakan ke teman. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi pertama langsung saja kita masuk di kasus kedua yang pertanyaan yang soalnya itu Bonar adalah seorang siswa bersuku Batak yang berasal dari Sumatera. Saat masuk ke SMP, Bonar dan keluarganya pindah rumah ke daerah Cianjur. Sebagian besar siswa di sekolah ini berasal dari suku Sunda. Bonar merasa kesulitan untuk beradaptasi karena perbedaan budaya. Diskusikanlah cara guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Selain kedua contoh kasus di atas, Anda juga dapat menceritakan kasus serupa yang pernah Anda temukan atau mungkin pernah Anda alami. Bagikanlah bersama rekan dan dosen untuk mencari bahan diskusi pada kegiatan ini. Kemudian, siapkanlah tugas berikut. Oke, pertanyaannya, apakah Anda pernah menemukan kasus-kasus serupa? Atau mungkin Anda mengalami kesulitan karena perbedaan budaya? Anda dapat membagikan pengalaman Anda kepada rekan-rekan sebagai bahan diskusi. Baik, ini saya akan melanjutkan diskusinya di mana adapun di sini lingkungan kelas atau lingkungan belajar yang aman dan nyaman akan mendukung ekonomi pembelajaran. Lingkungan kelas yang aman dan nyaman diartikan sebagai suatu keadaan kelas yang tidak terdapat unsur yang membuat peserta didik merasa terintimidasi, baik itu oleh guru, teman sejawat maupun penugasan di kelas. Sebagai seorang guru tentu penting untuk mengetahui latar belakang budaya peserta didik. Seperti pada kasus Bonar yang merupakan peserta didik yang bersuku Batak dan bersekolah di Cianjur yang sebagian besar bersuku Sunda. Dalam hal ini, guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Adapun berikut beberapa cara yang bisa dilakukan oleh guru untuk menciptakan lingkungan aman dan nyaman dari kasus Bonar, yaitu antara lain, yang pertama, kenali dan hargai keunikan setiap peserta didik. Guru harus mengakui keberagaman dan keunikan setiap peserta didik dengan cara menghindari stereotip dan berusaha memahami perbedaan latar belakang budaya, sosial, dan individu dari masing-masing peserta didik. Selanjutnya, membuat aturan dan harapan bersama. Dalam kegiatan ini, guru harus dapat melibatkan peserta didik dalam pembuatan aturan kelas dan harapan bersama. Selain itu, guru harus dapat memastikan bahwa aturan yang telah disepakati bersifat adil
dan dapat diterapkan dengan konsisten. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Bayu. Oke, selanjutnya Bayu udah terasa kan? Sudah siap Bayu. Oke, selanjutnya guru membekali peserta didik dengan pendidikan multikultural. Pada kasus benar yang bersekolah di mayoritas bersuku Sunda, maka guru dapat memulai dengan memperkenalkan konsep multikulturalisme kepada seluruh peserta didik. Hal ini akan membantu setiap peserta didik dalam memahami bahwa perbedaan latar belakang budaya merupakan hal yang alami. Selain kedua contoh tersebut, Anda juga dapat menceritakan kasus serupa yang pernah Anda temukan atau mungkin pernah Anda alami. Selanjutnya akan diterima saya. Pada proses pembelajaran, ada pengalaman mengajar kepada peserta didik yang memiliki latar belakang kultur yang berbeda. Perbedaan yang dimiliki peserta didik meliputi keberagaman dan keberagaman pada tingkatan sosial kultur ini menjadikan peserta didik di dalam kelas memiliki berbagai perbedaan. Peserta didik yang memiliki perbedaan dengan peserta didik lainnya mengharuskan guru untuk bisa mengintegrasikan berbagai dimensi kearifan budaya yang dimiliki peserta didik. Guru harus mampu menambah khazanah keilmuan tentang wawasan keberagaman agar memperluas perspektif pendidik sehingga mampu dalam menjalankan profesinya dalam menghadapi keberagaman peserta didik secara konseptual. Menghadapi kasus keberagaman yang terdapat pada peserta didik, guru bisa mengintegrasikan pembelajaran yang tanggap budaya. Salah satu contoh tanggap perbedaan yang bisa dilakukan guru untuk menghadapi perbedaan peserta didik yang memiliki agama yang berbeda dengan melakukan sesi doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, memberikan penjelasan tentang pentingnya memberikan pengetahuan tentang persatuan menjadi landasan utama untuk peserta didik mendapatkan pemahaman tentang artinya keberagaman. Pada kasus ini, peserta didik juga memiliki berbagai perbedaan suku dalam satu kelas yang menjadikan adanya keberagaman. Solusi guru untuk mengatasi sekat perbedaan dengan cara mengelompokkan setiap peserta didik dengan kelompok yang memiliki keberagaman yang sama, agar nantinya pemberian pengetahuan dapat disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing dan diselaraskan pada pengetahuannya tentang latar belakang sosial kultur peserta didik dalam proses pembelajaran. Itulah tadi hasil dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman kelompok saya. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok lain untuk melanjutkan pertanyaan atau Oke, saya persilakan kepada kelompok 4 untuk mendengarkan. Kelompok 3 untuk mendengarkan. Dan lagi kalian melakukan kegiatan turun lapangan, maksudnya turun lapangan di sini pada saat proses pembelajaran atau tugas rumah yang diberikan di tempat peserta didik. Kalian memberikan turun lapangan ini apakah diawali bersama guru atau dilakukan secara mandiri secara berkelompok dengan kewirausahaan yang ada di mereka. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman untuk
pertanyaannya yang terlapangan itu akan dilakukan di luar kelas atau dalam kelas? Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yang mana kegiatan ini dilakukan berhubung karena saya juga pernah mengalami hal yang sama pada saat saya sekolah dulu. Jadi kegiatan ini dilakukan pada saat di luar dari mata pembelajaran. Jadi pada saat mata pembelajaran hanya diarahkan apa yang harus dilakukan di lapangan. Contohnya mungkin di sini saya bisa bawa proses pembuatan bata-bata. Kan biasanya itu ada proses pembuatannya itu mungkin di luar dari lingkungan yang ada di lingkungan dari peserta didik sendiri. Jadi nanti peserta didik diarahkan misalnya pada saat kalian turun lapangan apa yang harus kalian amati, apa yang harus kalian buat dan apa yang harus kalian lakukan. Jadi situ lengkap dengan sesi dokumentasinya, dan biasanya itu kan ada sesi dokumentasi kalau misalnya untuk diarahkan untuk misalnya anak SMA pasti otomatis atau SMP ada sesi dokumentasi. Kalau misalnya untuk anak SD otomatis diarahkan oleh gurunya itu sendiri dalam bentuk kelompok yang mungkin secara pribadi. Baik, terima kasih. Kembalikan kepada Baik, itu tadi jawaban dari kelompok kami. Apa ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada teman-teman. ya tugas rumah. Iya. Terima kasih atas sangat jawaban. Terima kasih atas penerimaan jawaban dari kelompok kami. Itulah presentasi dari diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Iya, Pak. Masih ada, Pak?